Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Gercipor Sembiring. Saya duduk di kelas 12 SMA Wali Bersinar Medan. Di sini saya akan memenuhi tugas praktek agama saya, mapel agama dengan guru Sir Natali Simarmata. Di sini saya akan menjelaskan apa itu orang Majus. Nah, saudara-saudari, apakah tahu apa itu orang Majus? Pastinya di bulan Desember ini kita sering mendengar orang Majus dari timur. Kalau kita membahas tentang Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan menceritakan apa itu orang Majus dari timur. Bagi kita juga yang belum tahu, supaya kita tahu apa itu orang Majus dari timur, kita boleh membaca kitab kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah, disinilah nanti kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana orang-orang ini datang kepada Tuhan untuk menyembahnya, walaupun Tuhan masih dalam bayi gitu. Saya akan membacakan bagi kita semua Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang-orang Majus dari timur. Sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang menerima memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan tibalah, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kemudian mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat hartaan bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, perak, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, dari penjelasan ini kita akan belajar bahwa ada Tuhan di sini. Bagaimana orang Majus ini datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana itu yang bisa kita pelajari dari sini, yaitu orang Majus ini adalah penyelidik bintang dan tahu apa arti bintang. Jadi orang Majus ini adalah penyelidik bintang yang mengerti segala jenis bintang, makna bintang. Kalau bintangnya bentuk agak lancip, tahu dia apa artinya gitu. Dan ini juga bintangnya bukan sembarangan bintang, tapi ada pertanda dari balik semua itu gitu. Nah, yang kedua, orang Majus ini punya iman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, sehingga mereka datang mencari Yesus ke Yerusalem dan timur. Nah, tidak mudah bagi kita semua juga untuk mempercayai itu semua, walaupun mereka penyelidik bintang atau yang disebut orang Majus, tapi mereka pastinya juga memikirkan hal demikian, apakah mereka harus mempercayai ini atau tidak begitu. Ya, jadi kita belajar dari sini bahwa orang Majus ini mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan, dan jarak mereka ke Yerusalem pun bukanlah mudah, bukanlah dahulu ada kendaraan ya seperti sekarang gokar, ataupun bisa naik pesawat, naik kapal. Ya mungkin ada kapal, tapi mereka pun harus mendayung gitu. Tapi di sini tidak dicatat mereka menaiki apa, tapi yang pasti ini adalah jaraknya jauh gitu.
dan mereka juga mempunyai semangat yang luar biasa. Dan yang ketiga, ahli Taurat yang seharusnya yang mengetahui kelahiran Yesus dan menanti tapi tidak. Mereka tidak menantikan dan pastinya mereka juga tidak mengimaninya. Padahal mereka adalah orang yang terkenal atau yang mengetahui kitab Taurat. Ya, sebagaimana juga ahli Taurat ini, dia tidak mengimaninya. Dari mana kita lihat bahwa dia tidak mengimaninya? Karena di situ dilihat bahwa ahli Taurat ini tidak tahu pertama, tapi setelah diselidiki baru dia tahu itu. Berarti ini adalah tidak penting bagi dia dan mereka tidak menghiraukan ini begitu. Nah, dan yang keempat itu, Betlehem adalah kota yang kecil dan tidak terhitung. Nah, Betlehem ini adalah kayak kota mungkin yang tidak terhitung gitu. Tapi kenapa Tuhan Yesus lahir di situ? Dari sini kita belajar bahwa kota yang sekecil itu pun, di ayat mana tadi yang mengatakan bahwa di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil. Di ayat 6, dari antara mereka yang memerintah Yehuda. Nah, sekali-sekali kamu bukanlah yang paling terkecil gitu. Jadi Tuhan tidak memilih orang yang terbesar, orang yang banyak hartanya, orang yang pintar, tapi Tuhan memilih orang yang mempunyai hati yang mempercayai Tuhan, mengimani firman Tuhan gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa bukan harus jadi orang besar dahulu baru kita bisa sukses, tapi dari mulai orang kecil juga kita bisa menjadi sukses. Nah, dan yang selanjutnya, Herodes memiliki niat jahat, tapi tidak dapat terjadi karena apapun itu Tuhan bakal melindungi jika itu kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita inginkan, kalau itu kehendak Tuhan, pastinya Tuhan menolong kita. Dan yang selanjutnya, orang Majus bermimpi, diingatkan oleh malaikat untuk tidak lewat jalan sebelumnya. Ya, di sini juga kita melihat bahwa iman orang Majus ini tetap teguh, bahwa malaikat datang dalam mimpinya dan mereka tetap untuk mentaati malaikat tersebut begitu. Dan orang Majus ini menyembah Yesus yang masih kecil. Ya, orang ini dikatakan di ayat 11, sujudlah menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wah, sangat luar biasa kita melihat bahwa mereka sujud kepada, ya bisa dibilang anak kecil ya, karena mereka kan katanya tadi baru lahir di Betlehem. Nah, walaupun tidak setara dengan mereka, tapi dia mengimani itu, jadi mereka menyembah Tuhan begitu. Ya, kita bersyukur melihat orang Majus ini, dia memiliki hati yang demikian dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan tidak asal-asalan, dan pastinya mereka sudah mempersiapkan hal itu dari sebelum-sebelumnya begitu. Dan mereka mempersembahkan bukan main-main, yaitu dari emas, kemenyan, dan mur. Ya, dan apa aplikasi yang bisa kita dapat dari sini? Yaitu, ya marilah kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Jangan berani datang kepada Tuhan dengan tidak hormat ataupun dengan kurang persiapan, tapi kita harus mempersiapkan diri. Sebagaimana orang Majus tadi begitu mempersiapkan dirinya untuk datang kepada Tuhan, walaupun Tuhan di situ masih kecil, tapi mereka takut akan Tuhan dan menganggap itu adalah Tuhan yang maha besar dan tidak layak mereka kalau enggak mempersiapkan. Jadi kita pun sebelum beribadah, bisa ibadah minggu ataupun ibadah apapun itu, kita bisa untuk mempersembahkan persembahan itu, menyiapkannya sebelum hari hanya. Misalnya hari ini Sabtu, besok Minggu, ya di malam Minggu itulah kita mempersiapkan persembahan kita, menaruhnya ke dalam amplop, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, mungkin boleh ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melakukan aplikasi kita masing-masing.